Selamat pagi buat kita semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Sari Buru Sembiring dengan NPM 1805030048, kelas 2A31, Prodi PGSD, Fakultas FKIP, mata kuliah Manajemen Kelas. Nama dosen pengajar Bapak Abdul Rahman. Saya kuliah di Universitas Quality. Di pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi kita tentang apa itu konsep-konsep dasar pengelolaan kelas. Konsep dasar pengelolaan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, terbawa oleh dasarnya penambahan kata di dalam bahasa Indonesia. Istilah Inggris tersebut lalu diindonesiakan, menjadi manajemen atau manajemen. Sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari pengusulan data, merencanakan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Sementara itu, Suharismi menyebutkan bahwa kelas berarti sekelompok siswa dalam waktu yang sama, menerima pengajaran dari guru yang sama. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengendalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas merupakan suatu proses seleksi tindakan yang dilakukan guru dalam fungsinya sebagai penanggung jawab kelas dan seleksi penggunaan alat-alat belajar yang tepat sesuai masalah yang ada dan karakteristiknya kelas yang dihadapi. Indikator pengelolaan kelas yang baik adalah: 1. Kondisi belajar yang optimal. 2. Menunjukkan sikap tanggap. 3. Memuaskan perhatian kelompok. 4. Memberikan petunjuk dan tujuan yang jelas. 5. Memberikan teguran dan penguatan. Tujuan pengelolaan kelas. Menurut Rusman, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu: 1. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. 2. Tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Latar belakang pengelolaan kelas. Pendidikan merupakan kunci dari masa depan manusia yang dibekali dengan akal dan pikiran. Oleh sebab itu, manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Dalam pendidikan Indonesia yang pendidikan seumur hidup, semua materi pelajaran harus diprogramkan secara sistematis dan berencana dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan untuk mengembangkan budaya bangsa. Kelas merupakan suatu lingkungan belajar yang diciptakan berdasarkan kecerdasan kolektif dari suatu komunitas siswa yang relatif memiliki tujuan yang sama. Guru merupakan pemegang perencanaan utama dalam proses belajar mengajar. Kemudian kita masuk ke materi prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas ada 6, yaitu: 1. Kehangatan dan antusiasme. Setiap guru yang berkomunikasi dengan siswa-siswanya haruslah menunjukkan kehangatan, walaupun kesan kehangatan ini sifatnya implisit, tidak diungkapkan secara langsung dengan kata-kata. Akan tetapi, bagaimana guru bertutur dan bersikap kepada siswanya akan memberikan kesan tertentu bagi mereka. Guru juga selain menunjukkan sifat hangat, bersahabat, juga harus menunjukkan antusiasme. 2. Tantangan. Jika guru selalu mengajar dengan penuh tantangan kepada siswanya, maka pengelolaan atau manajemen kelas akan lebih mudah dilakukan. 3. Variasi. Variasi yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran di kelasnya adalah hal yang mutlak. 4. Luwes. Guru harus luwes dalam menentukan dan memilih alternatif tindakan untuk mengelola kelasnya supaya tetap berjalan kondusif untuk proses pembelajaran. 5. Penekanan pada hal-hal positif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. 6. Penanaman disiplin. Salah satu bagian terpenting dari manajemen atau pengelolaan kelas adalah penanaman disiplin. Setiap siswa harus belajar berdisiplin. Disiplin di sini bukan bermakna kekerasan, tetapi disiplin yang berlaksanakan pada kesadaran siswa itu sendiri
Wah, belajar disiplin itu penting. Kemudian kita masuk ke materi pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan adalah usaha atau upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan suatu yang menjadi objeknya siswa. Melalui interaksi timbal balik manajemen kelas, pengelolaan, penyelenggaraan, keterlaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam manajemen kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan. Macam-macam pendekatan dalam manajemen kelas. 1. Pendekatan kekuasaan atau otoriter. 2. Pendekatan intimidasi atau ancaman. 3. Pendekatan permisif. 4. Pendekatan resep atau buku masak. 5. Pendekatan instruksional. Kemudian kita masuk ke materi pengelolaan lingkungan belajar. Pengertian pengelolaan lingkungan belajar dari kata kelola yang mendapat imbuhan P dan akhiran an yang mempunyai arti keterlaksanaan tata pimpinan atau bisa disebut juga manajemen. Lingkungan merupakan sumber belajar yang berpengaruh dalam proses belajar dan perkembangannya anak. Jadi lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Adapun macam-macam lingkungan belajar. 1. Lingkungan belajar indoor. Lingkungan belajar ini lingkungan belajar yang memang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolah tersebut. 2. Lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar ini adalah kebalikannya dari lingkungan belajar indoor, yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Itulah sedikit materi kita di pagi hari ini. Salam sehat dari kami mahasiswa Universitas Quality.